Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan Irul Kasep Channel, channel pembelajaran teknik sepeda motor dan self improvement. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama membahas dan mempelajari tentang salah satu materi dari sistem kelistrikan sepeda motor, yaitu sumber tegangan kelistrikan di sepeda motor. Teman-teman semua, pada dasarnya, setiap sepeda motor dilengkapi dengan beberapa rangkaian sistem kelistrikan. Rangkaian sistem kelistrikan di sepeda motor dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu sistem pengisian atau charging system, sistem pengapian atau ignition system, sistem starter atau starting system, dan sistem beban atau instrumen yang meliputi lampu kepala atau depan, atau headlight, lampu belakang atau tail light, lampu rem atau brake light, lampu sen atau tanda belok atau turn signal light, klakson atau horn, dan lampu-lampu instrumen atau indikator. Beberapa sistem kelistrikan yang tadi sudah disebutkan, supaya berjalan fungsinya dengan baik membutuhkan sumber tegangan kelistrikan. Sumber tegangan kelistrikan di sepeda motor terbagi menjadi dua, yaitu sumber tegangan DC dan sumber tegangan AC. Sumber tegangan DC memungkinkan arus listrik mengalir hanya pada satu arah saja, yaitu dari titik satu ke titik lain, dan nilai arus yang mengalirnya adalah konstan atau tetap. Sementara tegangan listrik AC atau alternating current atau AC memungkinkan arus listrik mengalir dengan dua arah pada tiap-tiap setengah siklusnya. Nilainya akan berubah-ubah secara periodik. Besarnya tegangan listrik dalam suatu rangkaian dapat diukur menggunakan voltmeter secara paralel. Sumber tegangan DC di dalam sepeda motor terdapat pada baterai. Baterai adalah sumber listrik arus arah atau DC yang timbul melalui suatu reaksi kimia dan mempunyai waktu pakai yang relatif pendek. Dengan kata lain, sumber tegangan DC yang didapat dari baterai itu berasal dari proses reaksi kimia antara cairan elektrolit atau asam sulfat atau H2SO4 yang bereaksi dengan plat di dalam baterai. Sedangkan sumber tegangan AC di dalam sepeda motor berasal dari komponen atau bagian yang bernama alternator. Alternator atau dikenal juga generator adalah satu alat yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik arus AC atau alternating current atau dikenal sebagai penghasil arus bolak-balik. Sifat dari alternator adalah dapat menghasilkan arus listrik yang relatif besar pada kecepatan atau putaran rendah, sehingga alternator biasa dipergunakan pada sepeda motor. Bagian-bagian alternator terdiri dari dua bagian, yaitu rotor dan stator. Rotor banyak dikenal dengan nama magnet, sedangkan stator atau komponen yang diam atau statis dikenal dengan nama spool. Sumber tegangan AC dari alternator berasal dari proses elektromagnetik yang terjadi di dalam alternator itu sendiri. Baik, akan dijelaskan atau dipaparkan sedikit saja tentang prinsip kerja dari alternator. Alternator bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Apabila sebatang magnet dimasukkan ke dalam suatu kumparan, maka akan timbul garis gaya medan magnet di sekitar kumparan. Tetapi apabila batang magnet ditarik keluar dari kumparan, maka garis gaya medan magnet di sekitar kumparan akan hilang. Akibat berubah-ubahnya garis gaya medan magnet yang diinduksikan pada kumparan, maka timbullah induksi listrik pada kumparan tersebut atau dikenal dengan energi listrik. Besar kecilnya induksi listrik pada alternator sangat tergantung pada tiga hal, yaitu kecepatan bergeraknya magnet atau putaran mesin, besar atau kuatnya medan magnet yang timbul pada alternator, dan jumlah gulungan kawat dari kumparan stator. Demikian penjelasan singkat tentang sumber tegangan kelistrikan di sepeda motor. Penjelasan lebih lanjut tentang sumber-sumber kelistrikan yang ada di sistem kelistrikan di sepeda motor akan dijelaskan pada sesi berikutnya, pada kesempatan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai masing-masing sistem kelistrikan di sepeda motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.